Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat beriring salam selalu kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuknya ila yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan dalam mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan dijauhi dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya, sehingga Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk selalu dapat menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang ada di dalam diri kita. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan masih membahas tentang syirik besar kepada Allah tabaraka wa taala, asyirkul akbar. Sebagaimana pelajaran-pelajaran yang telah lalu, yang telah kita bahas, bagaimana dosa yang diakibatkan oleh perbuatan syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Syirik yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam kebinasaan kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat yang ke-13 yang telah kita pelajari pada waktu yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lazulmun azim. Pesan yang sangat berharga dari seorang orang tua kepada anaknya dengan panggilan yang kasih sayang, ya bunayya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas juga yang berkaitan dengan sihir, dengan judul hukum berdoa kepada orang yang telah mati. Bagaimana hukum seseorang mendatangi kuburan orang-orang yang dianggap soleh dan dia meminta didoakan kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan mereka yang datang ke kuburan meminta manfaat, meminta wasilah kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan antum-antum yang ada di rumah diberikan oleh Allah semangat untuk menuntut ilmu, dan yang berada di ma'had juga Allah berikan kekuatan semangat dalam menuntut ilmu. Di dalam judul yang kita bahas pada pagi ini, apa hukum berdoa kepada orang-orang yang dianggap soleh namun dia telah
tiada. Permasalahan yang besar yang harus diketahui oleh kaum muslimin supaya mereka tidak terjerumus ke dalam kebinasaan, supaya mereka tidak terjerumus ke dalam kezaliman, zulmun, kegelapan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka akan mendapatkan kegelapan di yaumil akhir kelak nanti. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Yang artinya, dan janganlah kamu menyembah apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu sekalian begitu termasuk orang-orang yang zalim. Surat Yunus ayat 106. Allah berfirman di dalam surat ini menggambarkan para pelaku kezaliman, orang-orang yang menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat bagi dirinya dan bagi yang disembahnya. Orang-orang yang menyembah, orang-orang yang meminta kepada orang-orang yang telah mati, yang mereka menyelamatkan dirinya sendiri tidak bisa, apalagi memberikan manfaat untuk orang lain. Ini dalil yang pertama yang harus antum pahami, yang harus antum hafal, berkaitan tentang dilarangnya seseorang memohon, mendatangi kuburan orang-orang yang soleh yang dianggap bisa mendatangkan manfaat. Dalil yang kedua, sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalan nar." Yang artinya, barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal dunia sementara ia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan baginya, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Suatu hadis yang bisa menjadi cambuk, yang bisa menjadi renungan bagi orang-orang yang masih berdoa, yang masih melakukan ibadah-ibadah lain, atau yang masih mencari manfaat, mendapatkan manfaat dari kuburan-kuburan orang-orang yang soleh, yang mereka anggap bisa menjadi wasilah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah satu hadis dan satu dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana hukum orang-orang yang berdoa kepada orang-orang yang telah wafat, pada orang-orang yang soleh, yang mereka anggap soleh, lalu mereka mendatangi kuburan-kuburannya, lalu mereka berdoa, bertawasul, memohon kepada Allah melalui perantara mereka. Suatu kezaliman yang besar, suatu kerugian yang besar yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah, doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah melalui perantara orang yang telah mati. Dan Allah balas ganjaran mereka dengan dimasukkannya mereka ke dalam api nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anak Ustaz yang Ustaz cintai kerana Allah Tabaraka wa Ta'ala, dua dalil ini yang antum hafal dalilnya beserta artinya, dan antum kirimkan rekaman suara antum atau video juga ke WA Ma'had Darussalam
yang insya Allah dua dalil ini sangat mudah dihafal dan tidak memberatkan antum di rumah. Dengan bantuan orang tua, ana berharap bisa bekerja sama dengan orang tua yang ada di rumah, dengan ustadz-ustadz yang ada di Ma'had Darussalam, karena jarak yang jauh tidak menghalangi kita untuk menuntut ilmu tabaraka wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat wabah-wabah, penyakit-penyakit yang berbahaya yang menimpa kaum muslimin, yang menimpa dunia umumnya, dan Allah angkat segera sehingga kita bisa berkumpul lagi di Ma'had Darussalam dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan dua dalil ini Allah berikan manfaatnya kepada diri kita sehingga bisa menjauhi perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang balasannya di hari akhirat kelak nanti Allah masukkan kita ke dalam nerakanya. Inilah pembahasan di pagi hari ini. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan antum semua yang ada di rumah maupun di ma'had telah bisa menghafalnya dengan baik beserta artinya dan antum kirimkan melalui rekamannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.